Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah ayat yang sering terdengar, yang familiar di telinga kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya, kata Allah, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita apa itu ukuran kemuliaan. Karena kebanyakan orang mengukur kemuliaan bukan dari ketakwaan, mengukur kemuliaan dari kekayaan, dari jabatan, dari keturunan. Sehingga orang setakwa apapun dia, jika dia miskin, maka dia dianggap remeh. Jika orang setakwa apapun dia, jika rendah jabatannya, maka tidak dihormati. Orang setakwa apapun dia, jika dia berasal dari keturunan biasa-biasa saja, maka kurang dihormati. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka lahirlah sombong, menyebabkan kita merendahkan saudara kita, menganggap diri kita lebih baik, lebih mulia, padahal hal itu menyebabkan seseorang terhalang masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil biji sawi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa yang mulia bukan yang paling kaya, yang mulia bukan yang tinggi jabatannya, yang mulia bukan yang paling ningrat, akan tetapi yang mulia adalah orang yang bertakwa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya ketakwaan tidak diperoleh dengan pengakuan. Ketakwaan tidak diperoleh dengan klaim saya orang bertakwa, tidak. Saya orang yang paling bertakwa, tidak. Akan tetapi ketakwaan itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya, sehingga seseorang bisa mengetahui kadar ketakwaan di dalam dirinya. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, pernah berkata, "Inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha." Sesungguhnya orang yang bertakwa memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tanda. Dengan tanda-tanda tersebut dia bisa diketahui dan dikenali ketakwaannya. Apa ciri-ciri tersebut? Kata beliau, yang pertama, as-sabru 'indal bala'i waridha'u bil qada'i. Bersabar
ketika menghadapi musibah dan ridho dengan ketetapan Allah. Jika kita diberi cobaan, diberi ujian berupa musibah, kemudian kita bersabar, bahkan ridho dengan ketentuan Allah, maka terpenuhilah satu ciri dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji, memanjung di dalam banyak ayat perihal orang-orang yang bersabar. Salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang bersabar dikala sempit, dikala menderita, dikala hal yang genting. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang jujur, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wasyukru 'indan ni'mah. Ciri kedua dari ciri-ciri orang yang bertakwa adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat tersebut. Perlu diketahui bersama bahwa rasa syukur itu berat. Sulit itu, Pak. Syukur itu berat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Karena kebanyakan orang menganggap bahwa rasa syukur itu hanya dari lisan saja. Bahkan sebagian orang menganggap kalau sudah alhamdulillah sudah bersyukur. Para ulama menjelaskan bahwa rasa syukur itu memiliki 3 rukun. Yang pertama dan yang paling penting, meyakini di dalam hatinya bahwasanya nikmat itu datang hanya dari Allah, bukan dari usahanya, bukan dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Rezeki itu hanya datang dari Allah, nikmat itu hanya datang dari Allah. Kemudian rukun yang kedua, barulah dia memuji Allah, mengucapkan hamdalah, berterima kasih kepada Allah dengan lisannya. Kemudian rukun yang ketiga, memanfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Jika dia diberi nikmat kesehatan, dia lakukan sesuai kemampuannya. Diberi kecukupan harta, dia lakukan sesuai kemampuannya. Maka ini adalah tanda atau bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wattazallulu li ahkamil Qur'an. Ciri ketiga dari ciri-ciri orang yang bertakwa adalah tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah, terhadap hukum-hukum yang termaktub di dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa ketika mendapati sebuah ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada sesuatu, dia mengatakan, orang bertakwa mengatakan sami'na wa ata'na. Sebaliknya, jika dia mendapati sebuah ayat di dalam Al-Quran yang melarang kepada sesuatu, dia tinggalkan tanpa beralasan ini dan itu.